Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Baiklah, kita akan mulai pertemuan pertama kita untuk mata pelajaran administrasi perpajakan. Ya, di sini Pak Guru akan menjelaskan apa itu dasar-dasar perpajakan ya. Karena ini juga mungkin mata pelajaran yang baru di kelas 2. Jadi ya, kalian bisa lihat di layar ya. Untuk dasar-dasar perpajakannya kita mulai dari pengertian pajaknya. Ya, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dalam artian yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontrapretasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran. Jadi secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Nah, kemudian fungsi pajak. Yang pertama itu fungsi budgetail, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Kemudian yang kedua ada fungsi mengatur, yaitu reguler, yaitu pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Ya, jadi ada dua. Yang pertama fungsi budgetail, yang kedua fungsi mengatur atau reguler. Kemudian ada syarat-syarat pemungutan pajak ya. Yang pertama itu harus adil atau syarat keadilan. Yang kedua itu berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis ya. Syarat yuridis. Ini syarat keadilan, syarat yuridis. Dan kemudian yang ketiga tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Kemudian yang keempat harus efisien, ya, syaratnya harus finansial. Kemudian yang kelima di situ ada sistem pemungutan pajak yang harus sederhana. Ya, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Kemudian hukum pajak, ya. Jadi pajak juga ada hukumnya. Kemudian yang pertama hukum pajak material itu memuat norma-norma yang menerangkan objek pajak, subjek dan tarif. Ya, ini. Kemudian yang kedua, hukum pajak formil. Ya, hukum pajak formil itu cara melaksanakan hukum pajak material, misalnya KUP. Nah, KUP itu ketentuan umum perpajakan. Oke, kemudian pengelompokan pajak, ya. Di situ ada menurut golongannya. Kemudian ya menurut golongan itu ada pajak langsung, yaitu pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, ya. Nanti ke depannya saya akan kasih apa itu contoh pajak langsung itu ya. Kemudian yang kedua pajak tidak langsung.
yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua ada menurut sifatnya. Menurut sifatnya. Itu yang pertama ada pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya. Kemudian yang kedua pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objek tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Kemudian yang ketiga, menurut lembaga pemungutannya. Ya, yang pertama ada pajak pusat, ya, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Ini. Nanti ke depan saya juga akan kasih contoh pajak pusat itu apa. Kemudian pajak daerah, ya. Pajak daerah itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sendiri, ya. Nah, kemudian ini ada asas-asas ya, asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli. Nah, menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation dengan ajaran yang terkenal yaitu The Four Maxims, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama asas equality atau asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Kemudian asas certainty atau asas kepastian hukum. Kemudian yang ketiga, asas convenience of payment atau asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan. Nah, asas efisiensi yaitu asas efisien atau asas ekonomi. Ya. Kemudian menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas daya pikul, asas manfaat, asas kesejahteraan, asas kesamaan, kemudian asas beban yang sekecil-kecilnya. Ya, jadi dari W.J. Langen ini ada 5 asas yang menurut pendapatnya ya. Kemudian menurut Adolf Wegner, di situ ada asas politik finansial, ya, politik finansial, asas ekonomi, kemudian asas administrasi, ya, ini double, asas administrasi, ya, kemudian asas yuridis. Kemudian yang pertama ada asas domisili atau asas sumber, disebut juga asas kependudukan, ya, asas domisili, asas kependudukan, asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan. Nah, ini asas pengenaan pajak ya. Jadi kalian bisa lihat. Nah, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak. Nah, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili
dan asal sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi. Ya.